Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam masuk surga. Yang daan jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya nak pantun dulu. Pagi ke ulu nak meli papan. Papannya kayu pelaik. Lama lalu duduk di depan. Dan lalu kan nak surungi air. Dah nampak tanda-tanda ustaz kan nak siksa ke? Surungkanlah, malah ditapur ke gimana? Tak mungkinlah saya ngelesek mahuran. Yang ada keluarkan aja, keluarkan. Saya nak nunggu kalah lagi. Mohon maaf saya tanya dulu, ibu-ibu yang di belakang kedengaran ke suara saya? Daan katanya berarti kedengaran. Soalnya dia nyaut. Jelas ke maksudnya? Pak, coba mungkin bisa diantarkan salon sigi ke belakang. Supaya ibu-ibu bisa kedengaran suara. Itu pun yang laki-laki memang jelas. Cuman ibu-ibu takutnya daan kedengaran gila. Penasaran dia tang bunyi orang kurup-kurup nak angnun dia. Kalau dah tenang, dah siap, dah bisa konsentrasi, baru saya mulaikan ceramahnya. Masuk. Dirapati agi. Itu masalahnya, masjidnya kekacikan. Kalau mun sembahyang subuh jak kebasaran tuh Karena masih banyak orang di tempat kita itu sembahyang cuma 3 waktu. Raya Haji, Raja Puasa, Jumat. 3 waktu nak angde sholat. Tapi mun 5 waktu berjamaah di masjid, ya Allah rasanya daan muat di masjid kita. Dah siap ke Bu? Bisa tenang? Bapak-bapak bisa tenang? Abang-abang bisa tenang? Insya Allah. Mudah-mudahan abang-abang nanti dapat istri yang solehah. La ilaha illallah. Sukenyan kana bari bini. Yang sami-sami kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Kepala Desa Saing Rambi, Bapak Ilham. Ada pantun untuk Pak Ilham. Anak raja makan rambutan. Makan rambutan dicacahkan pada. Kalau melihat Pak Ilham mari kata sambutan, macam-macam mirip penceramah kedua. Ayatnya ada, hadisnya ada. Lihatlah panitia curang. Dah ceramah buruk disurungkannya kue. Gimana saya nak makannya? Harusnya nak nyurungkannya tadi pas saya lagi duduk. Gimana? Aku makan atau ceramah? Kita ceramah, kue di depan, nasi nitik aja liur. Apa?
Wah, untuk kuis sudah disiapkannya juga. Hadiahnya kasarnya ceramah itu. Ada 3 amplop, hadiahnya umroh. Jika mampu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ilham panjang umur. Sehat badannya. Dan mudah-mudahan bisa nikah lagi. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid pada malam hari ini. Hadir juga di tengah-tengah kita guru-guru kita. Ini di sebelah kiri saya guru saya Bapak Haji Hamka Kamil. Hamka Kamil SPDI. Beliau guru saya waktu ngajar di pesantren Basuni Imran. Basuni Imran tahu ya? Laka iye yang saya hormati juga ada guru kita Pak Haji Hamzah. Nyuruhlah cepat sikit. Aku mudah wilatik kue itu hilang konsentrasi ceramah. Manalah kita makan aku doon. Cepat sikit bang, suruhkan dibagi ya Allah. Atau kita makan-makan aja dulu sambil ngopi-ngopi. Yang paling istimewa, ini yang paling istimewa yang hadir di tengah-tengah kita, Wakil Bupati Sambas Fahru Ropi SIP MHSC. Nama artisnya Ngah Ropi. Ada nama artisnya. Selanjutnya yang kita hormati semuanya lah pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya pangkat dan jabatannya. Walaupun daan saya sebutkan, insya Allah kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai ceramah jam 8:05. Insyaallah kalak laka jam 9:05. Di mana-mana saya ceramah tetap 1 jam sesuai dengan air minum yang kanak berikan. 600 ml 60 menit. Ratinya 1 jam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi Ngah Ropi menceritakan tentang seorang Abu Lahab yang bergembira tentang kelahiran Nabi Muhammad, dimerdekakannya budak, tapi dia masuk neraka. Tapi setiap hari Senin Allah ringankan azabnya karena suka dengan kelahiran maulid Nabi. Jadi kalau ada orang di desa Saing Rambi, desa Saing Rambi itu kalau ada orang di desa Saing Rambi, daan suah semahyang, daan suah puase, daan suah ngaji, tapi suka dengan maulid Nabi, di akhirat dia masuk neraka. Tiap hari Senin ringan azabnya. Mau kedaan? Usah nak semahyang anjari. Usah nak puase. Usah nak ngaji. Nanti di akhirat masuk neraka. Tiap hari Senin ringan azabnya. Mau? Ngapa tang daan mau? Pak Ustadz, hari Senin ringan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ratung kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalaulah Nabi Muhammad hadir di tengah kita pada malam hari itu, kira-kira bapak ibu suke atau daan suke? Bu, suke atau daan suke? Ya Allah, jangankan jumpa langsung dengan Nabi, mimpi aja berjumpa Nabi Muhammad bisa meleleh air mata kita, bapak ibu. Kenapa? Tidak semuanya orang bisa jumpa dengan Nabi Muhammad walaupun hanya sekadar mimpi. Betul?
Acungkan tangan yang suah mimpi jumpa Nabi Muhammad. Saya beri 100.000. Yang suah mimpi. Laka iya saya tanya ciri-cirinya apa? Kalau betul berdasarkan kitab yang saya baca, baru saya beri duit 100.000. Ada? Ada kesian? Kawan saya suah dia bermimpi. Kawan saya bermimpi jumpa Nabi Muhammad katanya. Laka solat subuh dia cerita, Ustadz Hatoli, iya saya. Semalam tadi saya mimpi jumpa Nabi Muhammad. Masya Allah. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih, alisnya putih, matanya putih, giginya putih, janggutnya putih, bajunya putih. Oh, nya saya, ia bukan Nabi, ia kumpu cini. Mana ada udik Nabi serba putih? Makanya harus baca dolok kitab. Pelajari bentuk fisik Nabi Muhammad. Baca kitab, nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu diceritakan Bapak Ibu. Karena apa dah biar kacik ya bukan orang. Biar kacik ya bukan orang. Saya kan suah ceramah terlambat. Saya telepon panitia. Panitia, dah ramai ke orang di masjid? Belum, baru nak biar kacik. Berarti biar kacik bukan orang. Paham kan Bapak Ibu? Saya nelpon panitia. Dah ramai ke orang di masjid? Belum jinnya, baru nak biar kacik. Berarti biar kacik bukan orang. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan bahwa Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, tapi uban di kepalanya daan sampai 20 halai. Jadi Nabi Muhammad sagar luar biasa. 63 umurnya pun, tapi uban di kepalanya daan sampai 20 halai. Kalau tadi Ngahropi menceritakan Michael Hart neliti tentang Nabi Muhammad, manusia paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Saya ada baca penelitian tentang uban. Yang nelitinya orang Amerika. Orang mana Bu? Orang Amerika, orang mana Bu? Tahu ke Amerika? Amerika tahu ke? Ya simpang 3 Tugu belok kanan. Ada lembaga neliti tentang uban. Nama lembaganya American Psychological Association. Saya patah-patah lidahku. American Psychological Association. Kata dia, orang yang banyak tumbuh uban di kepala, ia karena tekanan ekonomi. Tapi kalau uban banyak tumbuh di janggut, ia karena tekanan bini. Mohon maaf Pak Guru. Pak Guru nampaknya tekanan bini. Banyak uban di janggutnya. Ya iya kan penelitian. Boleh percaya, boleh daan. Tapi saya baca sampai lakak ya. Sampai ke bagian kesimpulan, ternyata kesimpulannya kenapa orang banyak tumbuh uban? Karena faktor gen, faktor keturunan. Kalau memang dah turunan ubanan, baru nak malasan tahun dah uban. Barang jak turunan. Saya tu ada juga uban 2-3 alai di pala. Ya karena tekanan ekonomi. Janggut alhamdulillah masih bagus. Karena biniku baik. Kan macam bini kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi kita itu suka, kita harus senang, kita harus gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana caranya kita ini membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada lagi airnya. Makin lama makin banyak. Tapi sikit pun belum ku minum masih. Barang ya dah ceramah. Wai kopi. Allah, Bapak. Baik keluaran semuanya. Maklumlah kak disindir-sindir. Air kopi, air putih, ada Bonoto. Tuh tangkaciknya bukan Bonoto tuh. Ban kereta listrik. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup hanya sekedar ngomong. Tidak bisa. Kalau hanya sekedar ngomong tidak ada bukti, orang tidak percaya. Betul Bu? Saya dengan Pak Pung, itu Pak Pung Ilham, dua adik. Caya ke Dan? Caya? Caya? Daan caya, si an buktinya. Ibu yang di belakang mau ke saya akui bini. Nggak mau, kenapa? Si an buktinya harus dilihat dulu. Ada ke buku nikah Pak Ustadz. Kalau ada buku nikah baru boleh diakui bini. Jadi gayalah juga kita dengan Nabi Muhammad. Jangan cuma sekedar cinta, cinta, cinta. Tapi tidak ada buktinya, gombal berarti. Oleh karena itu, mari kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang yang cinta biasanya man ahabba syai'an aksara zikrihi. Orang yang cinta akan selalu menyebut-nyebut namanya. Dolo, Bu, Ibu, masih hidup? Dolo, Pak, waktu kuliah, dolo saya suah jatuh cinta. Saya suah bang jatuh cinta dolo. Saya Saya. Tapi dan saya padahkan dengan dia, cinta dalam hati terpendam. Pas rapat, dia datang, saya datang. Dia masih jauh, jantung saya normal. Begitu dia makin dekat, makin lama makin dekat. Dia masih jauh tadi, jantung saya normal. Buk, 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 buk. Makin lama makin dekat dia. Buk, 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 buk. Tiap hari saya tanyakan dengan kawannya yang sekos, satu kosan. Gimana kabar si dia? Gimana kabar si dia? Sehat ke dia? Dah dilakak ke di kerajakannya tugasnya. Oh, orang agak jatuh cinta disabut tolen namanya. Ditanyakan tolen. Curhat dengan kawan. Gitulah juga Bapak Ibu. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus karap-karap menyebut nama beliau. Artinya banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi Ya Nabi Ya Rasul Ya Habib salam Salawat Salatullah salam ala Toha Salatullah ala Yasin
Tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gimana ya, tenang enggak hatinya? Oh, orang yang rajin bersolawat insya Allah tenang pak hatinya. Walaupun utang mungkin belum dibayar. Lihatlah yang bersolawat, saya lihat tenang. Lupa dia dengan utangnya. Balik kalak dia baru ingat lagi. Makanya yang dengarkan ceramah saya malam hari itu tenang dia. Kenapa? Dan kena tagih. Biasa yang dengarkan ceramah saya 3 kelompok manusia. Pertama pensiunan. Kedua orang susah. Ketiga banyak utang. Saya tanya, tang rajin kau dengarkan ceramah? Banyak utang Pak Ustadz. Di rumah ditagihnya tolen. Di masjid dan berani dinagih. Makanya aku ke masjid aja. Saya heran malam hari itu luar biasa ramai sampai keluar masjid kurang. Sanang ke ngumpulkan orang ramai. Payah. Payah katanya ngumpulkan orang ramai. Kadang dah dibalik baju kaos nak juga datang. Dah dibalik kain sarung, nak juga datang masih. Dibalik duit 100.000, nak juga datang. Diambilnya tolen nang duitnya. Ada ya ibu-ibu model gaya. Ada. Bapak-bapak pun banyak yang gaya. Mun datang orang nak nyalon, pura-pura paning pala. Dah weh siapa ke nak ku pilih kalak tu. Datang yang banyak duit. Yo 200.000. Kau pilih kalak dia, ambil. Esok ada lagi yang nanya, siapa kau pilih siapa? Entah weh, belum menetapkan pilihan masih. Bari agi pilih, ambil agi. Ia dia yang merusak negara kita bangsa ia. Usah nak galau. Langsung yakin, jangan terpengaruh, jangan terpedaya dengan duit. Ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang nyogok dan orang yang nerima sogok, dua-duanya masuk neraka. Hati nak marah-marah lah dengar ceramah tu. Nak marah-marah lah kak itu aku jak balik. Ya Allah. Nah, kenapa bapak ibu ramai datang ke situ? Saya daan bagikan sembako. Saya daan bagikan baju kaos. Ada ke saya bagikan baju kaos? Ada saya bagikan duit? Ada saya bagikan kain sarung? Kenapa bapak ibu ramai datang ke situ? Saya yakin dan percaya jawabannya karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau cinta dengan Nabi banyak-banyak bersolat. Ada ke bapak ibu di situ yang bewarung? Bewarung ada? Sambil nunggu orang nak meliwe bersolawat ge. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, mali bawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Oh bu, mali bawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belum lakak aku tu. Doan laku kayaknya. Layani dolok dia belanja, lakak ia baru solawat agi. Ada seorang tabiin namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Kayaknya lah mun nyawab beramai kayaknya daan ketahuan siapa yang salah. Yang kedengaran ujungnya nang Sri. Ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ya berdagang. Setiap kali dia nak melayani orang, kalau dilihatnya orang sian, dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Sian orang masih nak mali. Solat agi dia 2 rakaat. Sian masih orang nak mali. Solat agi dia 2 rakaat. Sampai akhirnya dia solat 200 rakaat. Sian orang mali. Tutupnya warungnya karena dah jam waktu balik. Memang duit daan dapat,
tapi pahala diberikan oleh Allah luar biasa. Sambil bewarung berselawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Aulakum biyaumil qiyamah solatan alayya. Orang yang kuberi syafaat nanti di akhirat, solatan alayya, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kayaknya banyak-banyak selawat, Bu. 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 Masih hadir nyawanya? Sambil masak boleh enggak bersolawat? Sambil nyetrika boleh? Sambil berak? Enggak boleh. Harus lihat-lihat juga tempatnya. Kalau sambil masak apa salahnya? Salatullah sambil ngacau ke? Allah ala toha rasulin. Kan garamnya harus dirasa juga. Solawat. Usah nak nyanyi tolen di dapurnya. Tuh sikit-sikit nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua. Lele hai mati. Solawat. Man sholla alayya sholatan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalas baginya 10 kali salawat. Allah akan ampuni baginya 10 dosa. Dan Allah akan angkat baginya 10 kali derajat. Baru nak sekali solawat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya doakan nanti tahun itu bisa berangkat umroh ke Makkah dan Madinah. Ziarahi makam Nabi Muhammad di Raudhah, di Masjid Nabawi, pintunya sebelah kiri. Nanti lambaikan tangan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari masyarakat Saing Rambi ya Allah. Kabarnya orang Saing Rambi ada yang nak berangkat umroh kan ini? Siapa namanya? Pak Amil Munziri. Insya Allah berangkat umroh dengan trapel Hamdalah Ula. Dibimbing langsung oleh Ustadz Hatoli. Iya. Yeah. Umroh plus Dubai plus Taif 14 hari cuman 35 juta naang. La ilaha illallah. Murah ke mahal 35 juta? Murah. Kita hitung pahala yang Allah berikan. Kita bandingkan dengan 35 juta, bandingkan dengan pahala yang Allah berikan. Kata Nabi, Bapak Ibu, 1 rakaat solat di Masjidil Haram khairum min mi'ati alfi solatin fi masiwah. Lebih baik daripada 100.000 rakaat di Saing Rambi. Di tempat lain maksudnya. Jadi 1 rakaat solat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di desa Saing Rambi. Kita tidak usah hitung rakaatnya, kita hitung harinya aja. Sehari di Masjidil Haram sama dengan 100.000 hari di Saing Rambi. Setahun berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. 100.000 hari dibagi 365 hari sama dengan 274 tahun. Itu kalau sholat seorang. Tapi kalau sholat berjamaah 27 kali lipat kata Nabi. 274 tahun kalikan lagi 27 sama dengan 7.398 tahun kita dah beramal sehari. Sekarang kita ambil program 14 hari. 7.398 tahun kalikan 14 hari sama dengan 103.500 tahun lebih. Bandingkan dengan duit 35 juta. Ada artinya? Beramal
103.500 tahun lebih dibandingkan dengan 35 juta. Ada artinya? Artinya 35 juta dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada rezeki berangkatkan mudah. Mumpung agak sehat mampu berangkat. Karena ada nanti saatnya Bapak Ibu mampu berangkat tapi tidak bisa agak berangkat, badan dah hempes. Dan mahal 35 juta. Nah. Dibimbing langsung oleh Ustadz Hatoli bersama Trapel Hamdalah Ula. Berangkat 27 Oktober 2024 bulan depan. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Gaya dia baiklan bang. Pagilah nanti ke Masjid Nabawi, lambaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak saya lihat orang-orang meleleh haid matanya Bapak Ibu. Meleleh haid mati. Padahal baru jumpa makamnya. Jutaan manusia ngantri nak jumpa Nabi Muhammad. Baru nak makamnya. Sampai berimpik-rimpik, berdesak-desakan orang. Hanya nak melambaikan ke makam Nabi. Bagaimana kalau jumpa langsung dengan Nabinya nanti di akhirat. Mudah-mudahan di akhirat kita jumpa dengan Nabi Muhammad. Syaratnya banyak-banyak bersolat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti Pak Amil Munziri lambaikan tangan sinun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya sampaikan salam masyarakat desa Saing Rambi. Undanglah mereka bisa berziarah ke makammu ya Rasulullah. Gaya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairah halqilah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, saya ada apa lihat bacaannya Pak Ustaz? Garak-garakan ajak mulutnya. Apa yang Pak Naaki baca itu kata dia, entah ya, aku pun tidak tahu. Kata Pak Ustadz sampaikan salam orang, sampaikan saya tahun 2023 berangkat umroh sama-sama dengan Ngahropi sholat di depan mihrab Nabi, mimbar Nabi, dan langsung berziarah ke makam Rasulullah. Sedihnya ke beliau haru, ternyata Ngahropi orang hatinya lembut Pak. Baru melihat makam Rasulullah dah meleleh air matanya. Ada orang dibawa umroh tang dah nangis-nangis. Dibawa ke makam Nabi dah nangis. Dibawa tawaf keliling Ka'bah dah juga nangis. Dibawa sa'i dah juga nangis. Pilah lo mati dosa orang itu. Nggak lalu nangis. Orang yang lain tuh nangis sebenarnya. Pada suatu malam jam 1 malam Pak. Keluar dia seorang dari hotel. Saya takut dia sasat. Saya intip. Nak kemana dia tuh dari jauh. Rupanya dia sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Laka dia berdoa nangis dia. Ya Allah. Dari jauh saya lihat. Ya Allah. Meleleh air matanya. Laka dia berdoa. Baru saya pagi. Pak. Alhamdulillah akhirnya Bapak nangis juga. Kalau boleh tahu minta maaf Pak, apa yang Bapak tangiskan? Saya nangis tuh Pak Ustadz. Ngapalah saya tuh tandaan nangis. Jadi dia nangisi dirinya ngapa tandaan nangis. Paham ke maksudnya? Saya tuh nangis ngapa tandaan nangis Pak Ustadz. Kawanku semuanya nangis. Aku seorang dak nangis. Dosa apa ini ya Allah. Gaya Pak. Nanti ziarah ke makam Nabi. Ustadz, kalau pakai lagu boleh ke ziarah makam Nabi? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Boleh tak ya Pak? Nggak boleh. Kalau diusirlah orang Arab. Haji. Anak kayak nyanyi kata dia. Kalau sa'i masih boleh keraup-keraup. Kalau melambaikan tangan ziarah masih boleh kita nyaring sikit. Tapi kalau dah tawaf ngelilingi Ka'bah, ya jangan sampai pakai yel-yel Pak, kena bubarkan. Jadi ada adab-adabnya di rumah Allah ya. Berselawat kepada Nabi adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya
mungkin harus saya sampaikan, ini pribadi saya. Saya kalau masuk kampung Pak, keliling kampung dimanapun saya ceramah, Kalimantan Barat, Kateng Haropi, udah habis semuanya. 14 kabupaten dan kota udah. Saya suah ceramah ke Kepulauan Riau, provinsi, Kabupaten Natuna. Paling jauh saya ceramah ke Malaysia, Kuching, Sarawak. Jadi saya ceramah udah keluar negeri. Dan level kecamatan. Ya gitu. Sombong Pak Ustadz. Bukan sombong, na'udzubillah. Berlindung saya kepada Allah dari sifat sombong. Saya kalau nak masuki suatu tempat, kalau nak suatu daerah, APG yang baru, yang daan suah saya datang ke sini, apa yang saya lakukan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairah halkilah. Besalam dolo dengan Nabi Muhammad Pak. Karena alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Betul? Tadi ayatnya dibacakan oleh Pak Pung, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau Muhammad ke muka bumi ini kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Izin, itu kan tempat itu, masjid itu pertama kali saya ceramah. Akhirnya saya takut ada ajinnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khairul khalqillah. Baru nak sekali ke situ langsung dapat ujian. Apa ujiannya Pak Ustaz? Dan kan nak beri minum. Barulah dibaliknya minum. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Izin ya Pak Guru. Masih hadir 15 menit ya. Masih hadir 15 menit insyaallah. Nah. Bu, Ibu, Ibu, sampai jam berapa kita? Jam 10 mau nunggu? Tunggulah sampai jam 10. Aku balik. Kita nak nunggu-tunggu ya. Saya balik. Ngapain nunggu sampai jam 10? Saya pertama kali ceramah di Masjid Rambi itu, di At-Taqwa, saya ngerambi. Padahal dekat itu. Kilaan ke luar negeri, ke provinsi Kepulauan Riau udah nyampai, ke Sintang udah nyampai, Kabupaten Ketapang udah 6 kali, Melawi udah suah, Kuburaya ndak lagi terhitung, Pontianak langganan tiap tahun. Saya ngerambi. Sekilan kara. Dan kena undang. Alhamdulillah mimpi saya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya saya bisa ceramah di Masjid At-Taqwa Saing Rambi. Kabarnya orang Saing Rambi itu kabarnya orangnya kaya-kaya rate. Betul kan? Insya Allah dari Saing Rambi ramai nanti jamaah akan berangkat umroh dari situ. Dari mana Ustadz Hatoli tahu orang Saing Rambi ya kaya-kaya? Dari masjidnya lah. Coba lihat, sajadahnya warna hijau, lawang warna hijau, lubang angin warna hijau, teres warna hijau. Berarti yang nyumbang ke masjid itu pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Apa namanya pun hijau. Luar biasa, cuman banyak juga kuning-kuningnya. 1.000 berarti itu. Banyak-banyak bersolawat. Dengan bersolawat, hati kita jadi tenang. Karena apa? Kenapa bisa tenang hati kita kalau bersolawat Pak Ustadz? Karena Nabi Muhammad disebut sebagai tibil kulub. Tibil artinya obat, kulub artinya hati. Tibil kulub obat hati. Makanya ada solawat Nabi, solawat tibil kulub. Apal keadaan solawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyati
wa sahbihi. Bapak-bapak yang bola hidup dan lalu bunyi. Gak nafal. Ngaropi apal kan? Apa Ropi? Ngaropi apal kan? Apal ya. Ngikut-ngikut aja ya, Pak. Lama-lama apal, ngikut ya dulu. Kan dia dulu kita gaya, Pak. Semua yang ya ngikut dulu kan. Kita sholat ngikut dulu. Sampai hafal Al-Fatihah, saya yakin 100% si an bapak ibu di situ yang menghafal surah Al-Fatihah, ngapalinnya ge ngambil Quran ge, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Si an yang menghafal surah Al-Fatihah, kenapa? Otomatis hafal. Sebabnya apa Pak Ustadz? Karena didengar tiap hari. Betul? Makanya kalau karab kita dengar solawat, ya insya Allah hafal kita 2-3 kali dah hafal. Nah, tapi dah semuanya yang bunyinya bahasa Arab ya lalu disebut solawat. Bukan. Ya lagu anaknya orang solawat habitak. Habitak bukan solawat. Habitak. Iya bukan solawat Pak. Iya lagu orang galau. Cuman bahasa Arab. Makanya harus tahu bahasa Arab. Kami di kampung tidak tahu bahasa Arab Pak Ustadz. Gampang. Pagilah siswa man ice sambas. Mereka semuanya pandai bahasa Arab, betul? Dari bunyi batulnya tidak yakin dia. Kami pandai bahasa Arab Pak Ustadz. Arab apa? Arab maklum Pak Ustadz. Nah, ciri cinta yang pertama adalah orang itu akan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah nonton ada Sultan Hamid II namanya. Kebiasaannya sebelum tidur bersolawat. Sebelum tidur dia bersolawat. Bersolawat, bersolawat, bersolawat. Lalu satu hari datang seorang yang bangkrut ke rumahnya. Beritahu kepada Sultan, Sultannya raja, bahwa dia berutang dengan aku. Disampaikan, wahai raja, ada orang di luar nun ngatakan kau berutang dengan dia. Bila? Kata Sultan Hamid. Katanya ada berutang. Suruh dia masuk. Apa ceritanya kau mengatakan aku berutang dengan kau? Wahai Sultan Hamid, aku ni pedagang, bangkrut. Siang malam aku berdoa kepada Allah supaya hutangku dilunasi, bantu melunasi. Lalu ketika aku tidur, aku bermimpi berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam mimpinya, sampaikan kepada kekasihku Sultan Hamid. Kekasihku kata Nabi, Sultan Hamid. Ulangi kata Sultan Hamid, kekasihku Sultan Hamid. Sampai 3 kali. Bahwa semalam dia lupa berselawat kepadaku. Dia berutang dengan aku kata Nabi. Mintalah duit dengan dia. Apa kata Sultan Hamid? Diberikannya duitnya hampir habis semuanya. Sedangkan asistennya sampai stoplah Tuan Raja, hampir habis hartamu. Apa kata Sultan Hamid? Jangankan harta, pangkat jabatan raja itu pun kalau dipintanya akan kuberikan. Kenapa Tuan Raja? Semalam aku nak tidur, kebiasaanku sebelum tidur berselawat dulu dengan Nabi. Malam iya semalam aku lupa karena kengantukan aku tertidur di atas meja. Aku dah berselawat kepada Nabi. Besarnya utangku kepada Nabi Muhammad. Bapak ada nonton film ya? Mangkelah ku ceritakan. Mudah ditonton, anjari ku ceritakan. Itu asli, ada riwayatnya. Bukan sekedar film, ada riwayatnya. Betapa orang yang selalu berselawat kepada Nabi, Nabi cintainya dengan dia. Makanya banyak-banyak berselawat. Dan kita akan ditolong oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Kesulitan kita pun apa? Saya mungkin tadi karena lupa berselawat lah, makanya dan kena surungkan naik. Betul, serius saya. Kalau hari nak hujan biasanya saya berselawat dulu. Berselawat, ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad tahankanlah dulu hujan sampai selesai acara. Laka acara nak hujan-hujanlah ya Allah. Karab Allah kabulkan. Dan selalu. Karena Allah tidak bisa diatur. Kita hanya berdoa. Makanya saya nak ngundang pawang hujan. Syirik. Tidak boleh kita lakukan dia.
Kita boleh minta kepada Allah, tapi kalau mengundang dukun tidak boleh, haram. Man ata arofan, kata Nabi, siapa yang datang kepada dukun, fasa'alahu syai'an, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasadakuhu, lalu katanya betul omonganmu dukun, lam tuqbal lahu salatuhu, tidak diterima sembahyangnya, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Baru nak sekali datang. Kalau datang 2 kali 80 hari 80 malam. Kalau 3 kali 120 hari 120 malam. Kalau ke dukun tolen, bercuma kau sembahyang. Tapi naan semuanya syirik. Ada juga yang daan syirik, tergantung niatnya juga. Misalkan orang makar mayan, ada ke dirambi makar mayan. Oh iya ada katanya yang si an, mana yang betul? Pung ada yang si an pung? Ada, tanya dulu. Ngapa tang dibakar tok mayan? Mayan kan dari gatah kayu gaharu, Pak. Kalau dibakar keluar asap, asapnya wangi. Kenapa dibakar mayan? Dia harap temunggur mayan. Dulu saya waktu pertama kali ke Makkah melihat mayan kena bakar. Oh, di Makkah rupanya orang bedukun juga kayak gasang. Rupanya dia mengharumkan ruangan. Makanya mun dirambi ada orang bakar mayan, ngapa tang dibakar mayan? Untuk mengharumkan ruangan. Boleh. Daan sirik. Tapi kalau kita tanya, Pak, ngapa tang dibakar mayan? Supaya nyampai doa kita kepada roh-roh halus antu sunderwo gondol bolong suster ngesot babi ngepet. Ah, ya sirik, ambil air timbus. Kalau berani. Mundaan berani sanyam-sanyam aja. Man ra'a minkum munkara, kalau kau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dia dengan tanganmu. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau dengan tangan daan mampu ngomong. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau ngomong pun daan berani dalam hati. Saya ustaz, Pak, melihat kemungkaran di Sambas banyak. Nak dengan tangan ke saya ngubahnya, daan mampu, saya bukan bupati. Yang punya kekuasaan kan bupati. LGBT bencong, dia daan beranak tapi tang makin banyak. Betul kan? Bencongnya daan beranak tapi tang berkembang biak ya. Apa sebabnya? Dibiarkan. Dah dibiarkan, diberi tempat. Padahal ia pelaku sodom, lesbi, penyuka sesama jenis. Dan itu dilaknat oleh Allah. Makanya harus diatasi, bukan diam. Sebenarnya kalau mau yang punya kuasa tinggal tanda tangan. Satpol PP, polisi, bergerak kita rapikan, tertibkan, selesai. Itu ada diamkan. Nah, ngapa Pak tang didiamkannya saya? Wah, ada suaranya Pak Ustaz. Kalau mun kita habisi, ngurang suara kita jadinya. Penyakit ya sebenarnya. Tapi bencong usah juga anak kita musuhi, usah juga anak kita kucilkan. Iya penyakit. Penyakit harus diobati. Gimana cara ngobatinya Pak Ustaz? Mun saya kumpulkan undang semuanya, ngaropi nanti undang bencong sekabupaten. Tolong undang bencong sekabupaten, kumpulkan semuanya di Masjid Agung Babul Jannah. Untuk apa ya Pak Ustaz? Kita adakan ruqyah masal. Ruqyah masal, karena yang ada di otaknya boleh jadi kemasukan setan bencong. Soalnya ada kawan saya dulu Pak, bencong dia. Di ruqyah, lah kayaknya sehat dia. Nggak nagih bencong. Berarti kemasukan setan bencong. Iya menurut saya. Kalau dari bupati nanti kan bisa dibuatkan perda, bisa dibuatkan perbub, bisa diarahkan satpol PP, polisi untuk menertibkannya. Bisa kalau punya kuasa pakai tangan. Oh tangan daan mampu, Ustadz Hatoli kau daan bisa, kau bukan pejabat. Ngomong. Nah itulah saya ngomong. Nak tersinggung lah dengar ceramahku. Nak jarak lah ngundang saya ceramah. Nak jarak weh ke hati, tempat lain masih banyak. Sombong lagi. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong ya sedekah.
Makanya mun ada orang sombong ya sombongnya age pak. Biar berhenti dia sombong. Sana makin lama dikacaknya kita. Di kampungku si orang banyak nanam sawit macam aku. Berapa ya kau nanam? 500 batang. Saya pun baru jual lakak nanam sawit minggu lalu. Berapa batang? 1000 batang. Langsung jantungan. Orang sombongnya aja. Ibu-ibu ya, ada yang suka nak sombong ya. Pakai cincin galang emas di tangan, pura-pura nak nanya melikan berapa ikannya. Akal nak nunjukkan cincinnya. Apa kata yang jual ikan? Ditunjukkannya gigi emasnya 20.000. Kau emas di tangannya, aku di gigi. Orang sombongnya lagi pak. Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, kemuliaan, keberkahan, rahmat, sekaligus di akhirat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah jelas? Dah habis waktunya? Iya, dah jam 9:05 dah ya. Buat 3 menit lagi. Alang-alang nak aku lanjutkan. Ya baru yang pertama, bukti cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi adalah meniru, mencontoh, meneladani akhlak beliau. Orang mudah cinta biasanya jak niru pak. Coba bapak-bapak yang suka lagu Roma. Pasti nak macam nak Roma suaranya kan? Hadirin sekalian. Dalam rangka menciptakan kedamaian dan ketertiban serta persatuan di negara Republik Indonesia, kita dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dengan Roma Irama suaranya dimirip-mirip sampai rupiah nak putus surat 3. Nyanyi pun dimiripkan lagu Roma. Itu orang yang cinta. Dia akan meniru akhlak. Anak saya suka Spiderman. Bangun tidur nak meloncat dari tempat tidur. Rasa Spiderman perasanya. Begitulah orang yang cinta. Dia akan meniru orang yang dicintainya. Nah kalau kita cinta dengan Nabi, Nabi lah yang harus kita tiru. Apa yang nak kami tiru Pak Ustadz? Masya Allah, banyaknya keluar biasa. Dan mampu saya nak nyeritakannya dalam tempo waktu 1 jam. Apa lagi? Waktunya dah habis. Kita ambillah beberapa contoh dari sifat Nabi. Apa itu Pak Ustadz? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi Muhammad itu sangat suka dengan fakir miskin. Kadang-kadang duduk-duduk dengan orang miskin. Ialah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak suka duduk dengan orang miskin. Nabi weh. Nabi. Mohon maaf, itu musim pilkada. Ada orang yang pura-pura suka dengan orang miskin. Duduk-duduk, foto, cekre, upload. Pembulak tolen. Kalau dah duduk dia, ada orang miskin. Sampai jumpa lagi 5 tahun akan datang. Nabi Muhammad asli dan pencitraan. Betul? Suka dia dengan orang miskin. Duduk-duduk dengan orang miskin. Asli si an kamera zaman ini. Dan si an orang yang merhatikannya. Dia hanya yakin perbuatannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka. Kenapa Nabi Muhammad suka dengan orang miskin Pak Ustadz? 2 sebabnya. Pertama, orang miskin doanya makbul. Makanya yang nak jadi pejabat, mohon maaf Bang Ahi, itu agak serius sedikit. Usah nak suka mulai orang miskin. Sekali dia berdoa, selesai hidupmu. Orang yang kena zolimi kan doanya makbul Bapak Ibu, betul? Makanya banyak yang nakati orang miskin minta doa.
Karena doa orang miskin makbul. Doakan saya kalau supaya jadi bupati. Mudah-mudahan dia betul-betul ikhlas. Amin. Kita dah anjak boleh buruk sangka. Sampai tahu isi hatinya betul ikhlas. Kan ya gaya. Nabi Muhammad tu suka dengan orang miskin karena doanya makbul. Orang yang kena zolime doanya makbul. Bu, ibu, bapak, kalau kita dizolimi orang, kan doa kita makbul. Makbul kan dia? Boleh tak kita doakan keburukan untuk dia? Hah? Boleh. Dengan syarat doanya setimpal dengan keburukannya. Misalnya helm kita dicurinya, boleh kita doakan, ya Allah mudah-mudahan helmnya kena curi juga. Boleh, karena sama-sama helm. Yang daan boleh ya lebih. Ya Allah mudah-mudahan helmnya hilang, motornya hilang, anaknya hilang, bininya hilang, surat tanahnya hilang. Kelebihan doanya balik agi ke kita yang lebih parah. Makanya Bang Haropi, kalau dizolimi lah orang, pakai aja doanya untuk kita dah weh. Pakai untuk kita, usah nak digunakan untuk orang. Kenapa? Payah nak dapatkan doa yang makbul ya. Saya mun kena zolimi, karena omongkanlah orang, karena fitnah, suka saya. Kenapa? Doa saya makbul, langsung saya angkat tangan, berdoa saya untuk kebaikan saya. Gaya dia bapak ibu. Jelas ke bu? Dah sejam lebih masih madah kandaan jelas. Apa boleh itu? Itu doa orang yang terzolimi. Yang kedua, kenapa Nabi suka dengan orang miskin? Karena orang miskin di akhirat masuk surga paling dahulu. Orang miskin kan sian pertanyaannya di akhirat. Hai ibu, kata malaikat, ada ke rumahmu? Sumur hidup aku ngontrak, malaikat. Oh, sian rumahmu sian. Ada kendaraanmu? Jangan kena kendaraan motor oto, gerete pun minjam, malaikat. Sian lalu hartemu, sian. Masuklah, masuk. Sikit pertanyaannya, langsung masuk. Tapi yang kaya-kaya, yang banyak duitnya, lama pertanyaannya. Apa lagi kalau harta yang didapat dari yang haram, berjudi, korupsi, nipu orang, tanah orang digeser-geser. Ada yang geser tanah orang situ? Ada? Mana orangnya? Tentu dan pagi dia geser tanah. Itu batas tanahku, kata dia. Bila yo suratnya nunjukkan itu batas tanahku, itu tanahku digeser. Dahlah, kata dia, aku malas nak berdebat dengan kau. Ambillah saya semeter. Padahal dalam hatinya dan ikhlas, Pak. Apa kata Nabi? Siapa yang ambil tanah orang yang tak ada hak dia sama sekali, sekilan ngajak diambilnya, maka nanti di akhirat akan dililihkan tanah ke lehernya satu petaka langit. Sekilan ngambil tanah orang, dililitkan tanah ke lehernya di akhirat satu petak langit. Alhamdulillah Pak Ustaz, tetangga saya itu udah ansuah ngambil sekilan. Berapa? 2 meter Pak Ustaz. Oh iya, makin lama pertanyaannya di akhirat. Yang jualan, ibu-ibu, bapak-bapak, jujur le jualan macam nak Nabi Muhammad jujur. Kalau bagus katakan bagus, kalau buruk katakan buruk. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu jualan, jual es tabu murni, dicampurnya dengan air. Marah orang, Pak, ngapa dicampur air? Tulisannya tabu murni. Name biniku murni. Makanya ku tulis tabu murni. Ya tabu biniku. Pandainya kau mulai manusia. Tapi Allah tidak bisa dibulai. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Tahu dia siapa yang curang, siapa yang betul-betul jujur. Lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya nanti di akhirat. Bu, ibu,
Ibu-ibu yang waktu sekolah SMA dulu suah makan bakwan 3G tapi dibayar segi. Di akhirat mikul bakwan. Pengurus-pengurus masjid yang suah makan duit infak masjid, di akhirat mikul kotak amal kita. Nyupane, nauzubillah. Duit kas masjid ya digunakan betul-betul untuk masjid. Boleh enggak Pak Ustadz kalau kami pinjamkan ke orang? Daan boleh, haram hukumnya. Kalau kami pinjamkan gimana? Harus izin dulu dengan seluruh jamaah karena ye duit umat. Jelas ke Pak? Hah? Mana pengurus masjidnya? Hah? Saya nak pura-pura bangal ya. Nggak boleh dipinjam. Tapi nanti aku bayar Pak Ustadz. La ilaha illallah. Umar bin Khattab Pak, anaknya pakai baju koyak-koyak, dihinilah kawannya. Ya balikanlah aku baju ya, aku karena ini tolenlah kawanku bajuku koyak-koyak. Ayah kan presiden, khalifah. Si anduit ayah nong, kata Umar bin Khattab. Bayangkan Pak, selepel Umar bin Khattab bajunya cuman selai. Pernah beliau sholat Jumat terlambat gara-gara nunggu bajunya kering. Kita berapa alai baju kita? Hah? Hah? Makanya daan ja lepel liman kita jauh nyan dari Umar bin Khattab. Ya ayah daan beduit nong. Ayah kan presiden, ada baitul mal. Boleh ayah minjam dulu kali ke baitul mal. Pagilah Umar bin Khattab kepada orang yang mengurus baitul mal. Boleh ke saya minjam duit dulu? Kata Umar bin Khattab. Untuk apa? Melikan anakku baju. Bila nak bayarnya, insya Allah isuk ku bayar, kata Umar bin Khattab. Apa kata orang yang jaga baitul mal? Hai Amirul Mukminin, belum tentu umurmu sampai hari isuk. Daan jadi dia minjam Pak. Karena takutik mati. Sekarang orang bermegah-megah, bermewah-mewah, katanya nak niru Nabi, nak niru sahabat Nabi. Tapi kemewahannya nauzubillah luar biasa. Makanya Nabi suka dengan orang miskin supaya cepat masuk surga nanti di akhirat. Tapi usah nak gara-gara ceramah itu lalu bapak ibu miskin semuanya. Mun kita miskin semuanya, siapa yang nak melakatkan masjid? Betul? Yang paling mantap adalah jadi Utsman bin Affan. Kaya tapi suka sedekah. Betul? Kita kebanyakan kan kaya palik. Makin kaya, makin balik. Contoh aja we Pak Pung, jangan usah jauh-jauh dah. Contoh aja. Orang yang makin kaya biasanya makin balik Pak. Betul ke salah? Mun orang miskin naruh duit 10.000, kita minta 5.000, Pung minta 5.000 boleh ke? Ambillah Pak Ustadz, saya ikhlas. Setengah hartanya diberikannya di jalan Allah. Nah sekarang Pak Pung dah kaya, punya duit 100 juta. Saya minta 50 juta. Mau enggak Pung? Nah kan orang kaya jak balik. Padahal sami-sami setengah. 10.000 diambil 5.000, setengah. 100 juta diminta 50 juta, setengah. Kenapa dia enggak mau? Orang kaya makin tapi daan semenye orang kaya palik. Banyak juga orang kaya yang dermawan. Makanya orang kaya yang dermawan jauh lebih cepat masuk surga daripada orang miskin yang keminting. Orang miskin keminting masih wajar Pak, betul? Barang jak si anak dibarikan. Tapi mun orang kaya kedakut bin Reto alias Ganggam bin Keminting, iya disunsangkan inyan lah malaikat kala. Makanya Nabi berdoa Pak. Nabi ini doa Nabi Pak. Nabi berdoa minta miskin. Walaupun Nabi itu kaya. Siapa yang ngatakan Nabi miskin? Kaya Nabi. Dia melamar Siti Khadijah aja 20 ekor unta. Sekor unta paling murah 35 juta. Iya pun unta yang dah berkurap. Tapi kan tidak mungkin Nabi ngantarkan unta berkurap. 20 ekor unta melamar Siti Khadijah. 20 ekor unta, sekor unta 35 juta. 35 kali 20 sama dengan 700 juta. Kaya Nabi.
Lalu Nabi berdoa minta miskin. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, kumpulkan di akhirat dengan orang miskin. Jadikan aku orang miskin ya Allah. Itu di doa yang tak suah pernah kita baca. Suah ke bapak ibu berdoa minta miskin? Aku pun tak suah. Ngapa Pak Ustadz Ansuah minta miskin? Udah miskin dari dulu. Nabi minta miskin wajar, barang ya dia kaya. Kaya Nabi. Sebelum dia meninggal, Bapak Ibu, Nabi berkurban 100 ekor unta. 63 ekor dipotongnya langsung pakai tangannya seorang, sisanya diserahkannya ke Ali bin Abi Thalib. 100 ekor unta Nabi berkurban. Coba beritahu saya, siapa yang suah di Indonesia berkurban sampai 100 ekor unta? Ada ke? Jangan kena 100 ekor unta, sekok kambing pun kurus. Kita pakai harga yang tadi, 35 juta. 35 juta kali 100 ekor, 3,5 miliar. Meninggal masih kurban Nabi Pak Rayaji 100 ekor unta. Jadi Nabi miskin atau kaya? Kaya. Tapi Pak Ustadz, katanya di Masjid Nabawi ya kamar Nabi, disialah rumah Nabi dulu. Betul, rumah Nabi cuman 4 meter kali 8 meter. Rumah Nabi Pak, besar kayak kacik ya? 4 meter kali 8 meter rumah Nabi. Iya di makam Nabi di sie. Di sie dia tinggal, di sie dia sakit, di sie dia meninggal, di sie juga dia dimakamkan. Di tempat tidurnya dia meninggal. Digeser tempat tidurnya, digalik tanah, dimakamkan di bawah. Nabi dimakamkan di kamarnya langsung. Tapi itu hanya berlaku untuk Nabi. Bapak Ibu sana coba-coba di rumah. Nong, ini Pak Munziri. Sana Pak Munziri lah, Pak Ilham, Pak Pung Ilham. Nong, kalau mun ayah mati, tolong kuburkan ayah di dalam rumah tuh di kamar ayah. Gimana caranya ya? Macam Nabi Muhammad, kau geserlah tempat tidur ayah, gali di bawah, kuburkan ayah di dalam. Usah Pak, nakuti. Tahu tapi ayah ke rumahnya. Oh bisa dicor gantung. Macam makam Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk kan di atas mayatnya karena tidak diterima bumi. Suah kenangar cerita Mustafa Kemal Atatürk. Suara azan digantinya pakai bahasa Turki. Sembahyang digantinya bahasanya dan lagi bahasa Arab. Jilbab dilapasi semuanya perempuan. Mati dia, dimasukkan ke dalam tanah, meloncat agi mayatnya. Masukkan lagi, meloncat agi sampai berkali-kali. Akhirnya dibuatkan natung di atas tanah, dicor sampai hari itu mayat Mustafa Kemal Atatürk dia dan masuk ke dalam bumi. Begitulah orang yang durhaka kepada Allah. Hati-hati bung. Minta cor gantung. Jadi sana gaya nanti Pak di rumah Pak, lalu minta tanam di kamar. Iya hanya untuk Nabi Muhammad. Mudah ditanam dalam rumah, ada kubur saramnya keluar biasa. Dijual pun tidak laku. Dijual rumah mewah 3 tingkat. Berapa harganya? 10 juta. Murahinnya orang. Murah lalui. Ada kubur di dalam. Ih kata orang. Gratis aku pun enggak. Ya hanya untuk Nabi aja. Dan rumah dan makam Nabi ada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa berangkat umroh. Amin. Berziarahlah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka dengan orang miskin. Iza da'athul miskina ajaba, kata Nabi. Kalau kita diundang orang miskin, cepat-cepat datang. Ini pesan Nabi, Pak. Pak. Kalau diundang orang miskin, cepat-cepat datang. Kita sekarang terbalik. Diundanglah pejabat senyapat datang. Pakai baju bagus-bagus. Tapi lagi ibu-ibu seragam. Walaupun belum lunas. Kena lagi disambutlah pejabat nak datang. Bupati, dewan pakai lagu ya dana ya dana. Akal nak minta dana.
Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Dan cair dananya. Barang ya la 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 la. La kan bahasa Arabnya Bang I. Nah, la itu bahasa Arab artinya tidak. La 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 la, la. Tidak, tidak, tidak. Makanya tadi lagu ya harus dibatulkan yang nyanyi lah Kak Maghrib ya. Dah bagus lagunya we, tukang sautnya yo salah. Saya takan makan tadi nangarnya. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Tidak, tidak, tidak. Ade orangnya ade, ade. Ade, ya aku dengarnya di tadi. Dah bagus-bagus lagu, tukang sautnya lalu tidak-tidak. Jadi gimana Pak Ustadz? Gantilah, usaha la 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 la. Bismillah tawassalna billah ya Allah. Akan bagus gaya. Itu la 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 la. Kedengaran ke Bapak? Dengarnya ke lagunya tadi? Jadi makanya saya betulkan sedikit lah ya. Nabi suka dengan orang miskin. Pak Labai ada ke situ Pak Labai? Mana di Pak Labai? Pak Labai mana Pak Labai? Pak Amil. Nah, saya yakin dan percaya kalau Nek Aki Munziri ini nak diundang orang kaya ke orang miskin datang kami Pak Ustadz. Diundang orang kaya datang, diundang orang miskin datang. Jangan dibede-bedekan. Kadang-kadang ada orang di kampung lain saya lihat, mun diundang orang kaya tahlil, diundang tahlil lah orang kaya, rupa ada anak laka-laka. Orang lauknya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah 100 belum laka masih. La ilaha. Giliran orang miskin yang undang tahlil 33 gig la laka. Nabi suka dengan orang miskin, ialah sifat Nabi. Kenapa? Orang miskin doanya makbul dan di akhirat masuk surga paling dulu. Mohon maaf dah lama inyan waktu kita itu. Sifat Nabi ya yang nak kita tiru. Jadi jangan sampai Bapak Ibu meremehkan orang miskin. Orang miskin saya nak diremehkan, doanya makbul. Saya kan suah kan nak remehkan karena ini. Dolok bang, saya kan 10 tahun di Jakarta kuliah. Dari SMA 3 tahun, 4 tahun, S2 3 tahun, laka ia balik ngabdi setahun, 10 tahun semuanya. Waktu ye saya daan kuliah, taman SMA maksud hati nak nikah. Udahlah aku nak balik aja nak nikah. Tiba-tiba nak melamar cewek. Dek, mau ke kau nikah dengan saya? Cuih, kata dia. Cowok miskin. Kerja apa kau? Belum kerja. Kalau udah nikah ku cari kerjaan. Nggak mau. Menikah dengan kau laki miskin. Kalau anakku makan apa? Kata dia. Senun. Udahlah jahat, kata dia muka. Miskin lagi. Rasa terzoliminya saya. Saya angkat tangan saya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang sukses. Biar saya bisa berbuat baik dengan orang ini. Dan Allah kabulkan Pak. Sekarang saya doktor S3. Jadi dosen. Bawa jamaah umroh 2 bulan sekali ke Makkah. Viral lagi ceramahnya. Yang dolok nulak saya Bu. Sekarang nyasal dia. Dari mana Ustaz tahu? Ada dia komen di Facebook saya. Apa katanya? Hatoli, jadikan aku yang kedua. Saya balas, sorry Oke gas. Makan gratis, spread. Kita yang milihnya tandanya, ya aku dapat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi usah nak meremehkan orang. Hidup ni macam roda berputar dia. Betul Bu? Hari itu di atas dia, esok boleh jadi di bawah. Ya hari itu kau di bawah, tahun depan boleh jadi kau di atas. Hari itu kau wakil bupati, boleh jadi akhir tahun kau dah jadi bupati.
Gampang. Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kau dekati aja Allah. Soal jabatan Allah yang urus semuanya. Yang penting dekat dengan Allah. Jaga solat 5 waktu. Akhlak baik dengan orang. Sopan pribadinya. Luar biasa. Beramai orang yang akan mendoakan nanti. Kacik ya urut jabatan bupati. Gampang sekali bagi Allah, Pak. Jelas? Oh, udah jelas katanya. Apa lagi sifat Nabi ya Pak Ustadz? Sifat Nabi yang berikutnya yang terakhir tuh Sadidal haya wa tawadu. Dijelaskan dalam kitab Burdah, ditulis oleh Imam Busiri namanya penulisnya. Sifat Nabi sadidal haya wa tawadu. Sifat Nabi sangat pemalu dan rendah hati, ndak sombong. Penyupan Nabi, Bu. Ibu. Nabi we penyupan orangnya. Bayangkanlah Nabi penyupan gimana? Gitu ceritanya. Mau dengar ceritanya masih? Satu hari Nabi renovasi Ka'bah. Mau tulik Ka'bah. Ka'bahnya dah berapa kali direnovasi. Nabi termasuk yang pernah merenovasi Ka'bah. Naik Nabi ke atas. Tiba-tiba datang angin kuat. Ditiupnya jubah Nabi. Ketika jubah Nabi ditiup angin, nampaklah batis Nabi putih. Batis Nabi ya Bu, putih. Batis Nabi weh. Batis Nabi. Dilihatlah orang ramai, merah muka Nabi, supan, langsung ditutupnya, langsung Nabi turun. Supan Nabi, cuman batisnya kelihatan. Cuman batisnya kelihatan supan Nabi, Bu. Cuman batisnya. Nabi weh. Cuman batisnya kelihatan supan Nabi. Ibu-ibu zaman sekarang macam dah putus surat malunya. Kulik dah ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Pagi ke warung kayak tapih kamban. Kelintiaknya dah macam nak tinggi unte. Pek. Malulah. Bu. Ada ke yang suka nonton band situ Hah? Bapak-bapak ada ke yang suka nonton band? Ibu-ibu ya terutama. Bu, ibu. Usah nak bejoget di panggung dengan laki orang. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Tidak punya rasa malu, kurang syarat dikatakan sebagai orang yang beriman. Tapi kami nak berjoget Pak Ustaz, joget di rumah saya dengan lakinya. Biar ada anak berkatok boleh. Serius nih Pak. Karena ada ayatnya, Pak Hamkai. Ada ayatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Alladzina furujahum hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Adapun laki-laki yang menjaga kemaluannya kecuali kepada bininya, gaskan. Ya terjemahan saya. Boleh kalau dua laki bini si anagi auratnya. Makanya biarpun dak anak berkatok, dak anak piatu. Kita serius malah ditawakan. Bu. Malu Bu keluar rumah we berjilbab, gaya nak ke warung pakai. Munadi orang laki main yang bukan mahram kita pakai jilbab. Gaya dia. Itu mantang-mantang laki si anagi, mainlah kita ke rumahku. Aku buka kat mak adik tu. Ih, garamnya kita. Pak. Bapak, munade bini bapak naik ke atas panggung nyanyi atau berjoget dengan laki orang, tagurlah, tagah-tagahkan. Ya pedik Pak Ustadz, layat hulul jannata dayus, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang dayus.
Sahabat bertanya, wa madayus ya Rasulullah. Apa ya dayus? Allazi yukirrusu ala ahlihi. Suami yang daan punya rasa cemburu dengan bininya, daan masuk surga kata Nabi. Kadang-kadang kedaan. Kayaknya sayangkan bini ya naik ya. Naik bapak aja, bini usah. Nadil dinya. Ibu bisa naik. Astagfirullahaladzim. Lalu kesi ya udah nyempang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syadidal haya. Nabi orangnya sangat penyupan, pemalu, watawadu, dan Nabi orangnya sangat tawadu dan sombong. Padahal Nabi pangkatnya paling tinggi. 124.000 Nabi. Nabi Muhammad paling tinggi, Sayyidul Mursalin. Tapi Nabi tetap daan sombong, Pak. Pangkatnya dah paling tinggi, we daan sombong. Nabi, we. Nabi. Itu ada orang baru nak jadi pejabat sikit dah sombong. Nak mulai nak nunjuk orang, ya kau masih ya. Nyuruh kadang-kadang pakai marah-marah. Daan lagi pakai ahlak, ya. Ngapa itu tang beres? Nabi sopan nyuruh orang Pak minta tolongi. 3 yang Nabi lakukan Pak, minta tolong dengan orang. Pertama, maaf. Kedua, izin. Yang ketiga, kalau udah ditolong, makasih. 3, ndak lapas. Maaf, izin, makasih. Saya nak sombong. Tuh kadang baru nak jadi bini pelak kampung dah sombong. Bukan Pak Pung itu, bukan. Di jalan weh. Nah, ini. Ya dia. Jalan sebab ceramah saya. Yang sekarang yang terakhir, yang ketiga, bukti cinta. Bukti cinta yang pertama banyak berselawat. Bukti cinta yang kedua meniru akhlak Nabi. Yang ketiga bukti cinta. Orang cinta ciri-cirinya adalah mau berkorban. Bu, masih hidup? Kalau anak yang masih kacik bangun tengah buta malam nangis nak nenen, ibu bangun ke daan? Bangun. Lakinya bangun ke daan? Jadi bapak ngape? Biar tengah malam buta Pak Ustadz, mun anak dah nangis, bangun saya. Dia nak nenen, saya nenek Pak Ustadz, miring sakit badan, daan ape-ape. Karena cinta dengan anak, mau berkorban. Bapak mudah cinta dengan bini, apa pun bapak korbankan, betul kan? Masih ingat dulu waktu jatuh cinta dengan ibu? Zaman HP hitam putih masih. Dek, abang nak main ke rumah adik boleh ke? Rumah adik jauh bang, gunung pun akan kudaki. Lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Daan sembahyang. Biar jauh mau dia magitnya, barangnya dah cinta. Orang cinta mau berkorban. Nah, kalau bapak ibu merasa cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang udah bapak ibu korbankan untuk Nabi Muhammad? Dah berkorban ke belum untuk Nabi Muhammad? Saya yakin dan percaya bapak ibu semuanya udah berkorban. Mana Pak Ustadz? Datang ke situ sampai dah nak jam 10 belum balik masih berkorban waktu. Betul? Tadi lah kat maghrib kami diberi makan. Makannya kan pakai duit meli apa-apanya, betul kan? Duit berarti nyumbang harte. Berkorban pakai harte. Beruntunglah yang ikut nyumbang mari kami makan malam itu. Kenapa? Orang yang beri makan besar pahalanya. Yang diberi makan nanti dipakainya tenaganya untuk sholat, dipakainya tenaganya untuk ngaji, dipakainya tenaganya untuk silaturahmi. Yang tukang beri makan dapat pahala, ditambah sejumlah orang yang diberinya makan. Ramainya ke yang makan tadi. Pak Hamka makan, Pak Munziri makan, Ustadz Dono makan, Pak Haji Hamka makan. Ngah Robi yang belum makan. Saya lupa beri makan. Beliau mungkin dah makan tadi sebelum ke situ. Dah makan katanya. Sambas bermarwah harus dah makan. Besarlah pahala orang yang beri makan rupanya Pak Ustadz. Ya, ditambah sejumlah orang lagi yang sholat yang kau beri makan tenaganya dipakainya tadi ya. Makanya karap-karap beri orang
Makan. Api lagi lebih besar pahalanya kalau yang diberi makannya ustad. Dah macam dah terima dia. Itu kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, Pak, ini pasannya. Kalau nak mari orang, pastikan yang kita berikan yang terbaik, yang paling bagus. Usah dah nak basi baru nak diberikan. Nong ambil kuih di kulkas ya, berikan ke Pak Labai yo daripada basi. Dah nak basi baru ingat kan Pak Labai. Dimakanlah lah Pak Labai sakit paru. Sekali semua yang subuh, mana Pak Labai itu? Rupanya 2,5 jam dalam isi. Yang tukang beri makan bedose kayaknya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada Nabi, meniru akhlak Nabi, berkorban lagi untuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat kita akan berjumpa Nabi Muhammad sekaligus mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai jam 8:05. Sekarang dah jam 10:40. Jam 9:40. Berarti saya ceramah dah 10, 20, 35. 1 jam setengah lebih. 1 jam 40 menit berdiri. Hah? Dah ke? Memanglah nak mudah orangnya. Terakhir, mohon maaf, ade yo. Ada hadiah paket umroh. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari saya, dapat hadiah 4 IG amplop. Seorang dapat segi, bebaslah. Yang pertama dulu, silakan acungkan tangan yang bisa jawab. Acungkan tangan yang bisa jawab. Saya nak matikan HP saya dulu bentar. Takut terlalu penuh memori.